dan kuasa kebangkitannya. Kami bersyukur Bapa, dan biarlah kami bisa menikmati Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau saja berbicara di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore semua. Ini memang karena perbedaan waktu, jadi kelihatan cepat malam. Ini kan baru jam. Iya. Jadi biasanya kalau cepat malam, kalau saya tambah cepat ngantuk sebenarnya. Cuman saya harap selama kita dengar firman ini kita tidak ngantuk. Tapi kita sama-sama belajar. Saya tadi sebelum saya khotbah, saudara, saya diingatkan Tuhan. Saudara, waktu Tuhan bicara kepada Petrus, saudara ingat itu waktu setelah dia berkhianat, waktu orang-orang bilang kau yang kenal Yesus itu, dia bilang enggak, sampai ayam berkokok 3 kali. Saudara ingat cerita itu? Dan waktu Yesus melihat wajah atau muka Petrus, dia enggak seperti kita. Waktu kita lihat orang yang bersalah, saya kalau anak saya ada salah gitu, saya memang melihat juga mukanya. Cuma dia tahu tanpa saya ngomong bukan wajah penuh kasih, tapi wajah penuh kemarahan gitu kan. Ini kapan lagi aku dihukum bapakku ini, pikirnya kan. Cuman waktu Yesus melihat Petrus, saudara, dia sudah berkhianat. Bahkan ada ayat mengatakan, barang siapa yang menyangkal anak manusia di bumi ini, akan kusangkal juga. Yesus yang sama yang ngomong. Dan Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Udah gak ada pengharapan. Cuma saudara, ini memang Yesus itu luar biasa. Amin. Di tengah kegagalan kita, saudara, Yesus memeluk kita dengan kasih-Nya. Amin. Sudah berapa kalinya kita gagal? Waktu dengar khotbah ngantuk, itu kan sudah gagal. Waktu kita lihat anak kita kesel, itu juga sudah gagal. Jadi saudara, tapi kegagalan kita tidak menghalangi kasih Yesus dimanifestasikan dalam hidup kita. Sehingga Paulus pernah bilang begini, di dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Amin. Kemudian Yesus bilang begini sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saya masih ingat itu. Karena waktu saya sekolah di Singapura, saya tulis buku ada tugas khusus membahas itu dalam bahasa aslinya. Dikatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dikatakan, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Bahasa aslinya. Tapi Petrus bilang apa? Tuhan, engkau tahu, aku hanya pilio kepadamu. Sebagai saudaranya aku terbatas kasihku. Tapi apa kata Yesus? Walaupun begitu kasihmu, ku terima kau apa adanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya secara manusia gitu ya, gak akan percayakan pelayanan kepada seorang pengkhianat, apapun alasannya. Tapi Yesus, saudara, setelah itu tanyanya lagi yang kedua, kenapa harus 3 kali? Karena Petrus nyangkal Yesus 3 kali. Kemudian kedua sama juga, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus tak sadar, enggak Tuhan, aku hanya pileo kepadamu, hanya sebagai saudara. Apa kata Yesus? Itu pun saya terima, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa aslinya gembalakanlah domba-dombaku itu artinya apa? Feed my lamb. Ya. Kasih makan mereka. Yang ketiga, saudara, Yesus turunkan itu sesuai dengan perkataan Petrus. Petrus, kau hanya pileo ya kepadaku. Di bahasa Indonesia gak jelas karena bahasa aslinya lebih jelas. Apa kata Petrus? Tuhan, disitulah dia nangis. Engkau tahu, aku hanya pileo kepadamu. Apa kata Yesus? Tetap gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Setelah itu Yesus bilang, memang waktu masa mudanya suka-sukamu, tapi nanti ada suatu masa kau serahkan hidupmu kepadaku. Dan menurut, tidak ada di Alkitab, tapi menurut sejarah gereja itu, Petrus waktu mau disalibkan, dia bilang, tak layak aku disalibkan seperti Tuhanku itu. Lebih baik terbalik katanya. Amin.
Cuman yang saya lihat bagaimana caranya Tuhan memulihkan Petrus. Tuhan memulihkan Petrus dengan kasih-Nya. Amin. Jadi kalau saudara merasa gagal, jangan khawatir. Yesus mengasihi saudara, dan hanya kasih Tuhan dalam hidup saudara yang bisa memulihkan saudara. Amin. Oke, selanjutnya, nah ini baru khotbah. Khotbah saya saudara ini melihat dengan benar. Kenapa orang jatuh? Karena salah lihat. Tiba-tiba saudara pernah lihat gak di YouTube atau apa itu? Tiba-tiba orang jalan jatuh di depan, dia gak lihat kemana-mana, di depan gak lihat lubang, jatuh dia. Semua disalahkannya kecuali dirinya, pemerintah semualah disalahkannya. Kenapa? Karena dia salah lihat. Waktu Petrus melihat Yesus jalan di atas air, tiba-tiba sepanjang matanya tertuju kepada Yesus, Petrus berjalan di atas air. Kapan dia mulai tenggelam? Waktu dia lihat mulai gelombang, badai dilihatnya. Sementara gelombang itu ada waktu Petrus berjalan di atas air. Yang membuat Petrus jatuh itu bukan karena gelombang itu. Yang membuat kita sering jatuh bukan karena masalah kita, karena kita salah lihat. Sehingga waktu mulai tenggelam, apa yang cuman luar biasanya Yesus. Yesus gak bilang memang kau Petrus, kau memang tidak pernah, kau tidak lihat aku lagi. Ditolongnya Petrus, waktu Petrus bilang tolong Tuhan, ditolongnya lah Petrus. Amin. Kenapa Petrus jatuh? Karena salah lihat. Saya harap nanti kita semua tidak lagi salah lihat, karena nanti ada hubungannya juga dengan perjamuan kudus. Coba kita lihat salah satu contoh Kejadian pasal 30. Ini cerita mengenai Yakub saudara. Dia pengen keluar dari bapak mertuanya, gak bisa keluar. Menikah dengan harusnya dengan si siapa namanya? Dia suka sama Rahel, nikah sama Lea, akhirnya 2 kali nggak keluar-keluar. Karena nanti ayat sebelumnya dikatakan, Tuhan memberkati engkau karena aku, kata Yakub. Si Laban bilang, iya betul. Itu tidak bisa kupikiri katanya. Kemudian saudara ini menarik. Kemudian Yakub bilang, aku pengen pisah dari rumah kita ini. Jadi gimana? Gimana caranya si Yakub dapat harta itu? Dapat kambing, domba dan lain-lainnya. Ayat 37 ya. Ini ada perjanjian sebelumnya, cuma saya persingkat aja. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan, dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Jadi dia buat itu sampai berbelang-belang. Ayat 38. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan. Saya waktu lihat palungan ini mengingatkan saya akan Yesus di palungan. Dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jadi saudara, yang nanti berbelang-belang milik Yakub. Yang tidak berbelang-belang milik siapa? Laban. Si Laban. Yakub, ya namanya penipu saudara. Arti nama Yakub itu siapa? Penipu. Penipu yang diberkati Tuhan Yakub ini. Tapi saudara, akhirnya nanti Tuhan rubah namanya. Dari penipu menjadi siapa? Israel. Apa artinya Israel? Pangeran Allah. Jadi penipu juga tidak sembarang tetap penipu saudara. Dirubah oleh Tuhan. Macam-macam pikirnya. Kemudian ini, jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ini kan licik sebenarnya. Cuman licik yang Alkitabiah, dia mengandalkan Tuhan liciknya. Dia nggak coret-coret pakai apa namanya itu, pakai cat, nggak ada. Kemudian ini menarik. Ayat 40. Kemudian Yakub memisahkan domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng. Karena yang jagain kambing domba semua si Laban itu adalah si Yakub. Kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban, demikianlah ia beroleh kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Ayat yang ke-41. Ini dia.
Dan setiap kali apabila berkelamin atau kawin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan. Jadi kalau ada domba yang kuat, dia kan ahli domba, ahli kambing. Saya suka makan kambing, tapi bukan ahli kambing. Dilihatnya, oh ini yang kuat. Dilihat yang kuat waktu ditaruhnya di depan tempat minumnya. Kambing aja lihat anaknya belang-belang dia. Kalau anak saudara pengen belang-belang, taruh belang-belang di depan wajah saudara. Oke. Tapi apabila datang kambing domba yang lemah, tidak diletakkannya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Ini kelewatan saya, yang ke-41 ya. Meletakkan dahan ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Semua kambing domba yang kuat, saudara, punya si Yakub. Saya waktu diingatkan Tuhan, that's the power of see. Kuasa melihat. Amin. Kemudian saudara, ayat 43, maka sangatlah bertambah harta Yakub. Dia mengandalkan Tuhan. Dia bayangkan gimana caranya itu. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, laki-laki, unta dan keledai dan sebangsanya. Amin. Maka Tuhan memberkati si penipu itu. Bukan berarti kita nipu jadi kita tambah kaya, jangan salah ya. Tapi memang arti nama Yakub itu si penipu. Karena di sini masih Yakub, belum Israel. Jadi suka-suka kita bilang Yakub itu si penipu. Amin. Oke, selanjutnya saudara, coba kita lihat di sebentar ya, Bilangan. Di Bilangan pasal 21. Ya, ayat yang keempat. Nah, ini mengenai ular tembaga. Ya. Ini saudara, saya ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk melintasi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ini adalah orang Israel. Ayat yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kamu keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun, sebab di sini tidak ada roti, tidak ada, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bayangkan. Orang Israel itu. Ayat selanjutnya. Lalu Tuhan, ini menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan siapa? Tuhan dan engkau. Amin. Dosanya dimulai dari apa? Kata-kata. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap apa? Hidup. Amin. Kenapa orang Israel mati pada waktu itu? Karena dia bersungut-sungut. Terus tadi saya renungkan, kenapa harus ular yang jadi korban? Ular kan lambang sinaga itu kan, lambang setannya itu. Terus waktu saya renungkan itu saudara, yang membuat mereka mati itu siapa? Ular. Karena apa? Karena mereka berdosa. Amin. Nanti saya konekkan dengan Yesus ya. Jadi saudara, makanya harus ular itu yang membayar dosa mereka itu. Saya nggak tahu kita ngerti nggak ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, nanti kan ada makanan. Saya harap nanti sama seperti Yesus di Emmaus itu kan, waktu dia makan jalan belum juga buka, tapi waktu Tuhan Yesus memecah roti, tiba-tiba mata mereka terbuka. Oh ini Yesus katanya. Oke ya, amin. Ia melihatnya. Jadi saudara, apa yang terjadi di sini? Waktu dia melihat ular dari tembaga itu, maka mereka menjadi apa? Sembuh.
Amin. Gimana kalau mereka nggak mau lihat? Mereka bilang, aduh Tuhan sakit. Mereka tidak akan sembuh. Karena kuncinya di sini adalah waktu mereka, ini kata Tuhan ini, jika ia melihatnya akan apa? Tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Seringkali saudara, waktu kita ada dalam masalah saudara, kita punya kecenderungan, kita lihat masalah kita itu, kita renungkan masalah itu dengan harapan mencari jalan keluar dari masalah itu. Amin. Sementara Tuhan sudah kasih jalan keluar. Sama seperti waktu orang Israel dipagut ular itu karena dosa mereka. Tuhan kasih jalan keluar. Oke Musa, kau dirikan ular dari tembaga itu. Barang siapa yang melihatnya, mereka akan tetap hidup. Amin. Sehingga di Yohanes pasal 3, coba kita lihat. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Amin. Jadi saudara sekalian, sama seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia. Artinya apa? Harus disalibkan. Jadi sebenarnya waktu Tuhan bicara kepada Musa itu bicara mengenai Yesus yang akan datang. Dan waktu kita melihat Yesus itu saudara, apa yang terjadi? Ayat yang ke-15 dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Di perjanjian lama pada waktu Musa itu, mereka hanya bisa karena hidup secara fisik. Mereka lepas daripada kematian karena ular itu. Tapi di perjanjian baru dikatakan barang siapa yang melihat Yesus atau percaya kepadanya beroleh apa? Hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara, mulai sekarang mari kita lihat dengan benar. Di Ibrani pasal yang ke-12, coba kita lihat. Ya, Ibrani pasal ke-12 ayat 1. Dan ini menjadi pergumulan kita semua. Ibrani 12, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua apa itu? Beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Gimana caranya menanggalkan semua beban atau dosa? Ya. Kita punya pergumulan yang sama. Ayat yang kedua jawabannya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Amin. Sama seperti waktu Petrus itu berjalan di atas air saudara, hukum alam tidak menguasai Petrus waktu dia melihat Yesus. Amin. Jadi waktu saudara, waktu kita mengalami beban, di situ dikatakan beban dan dosa itu sama. Gimananya sama-sama kita lepas dari dosa? Gimananya kita sama-sama lepas dari beban itu? Jawabannya melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Jadi saudara, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi saudara, sore hari ini mari jangan kita sama-sama salah lihat. Mari kita selalu melihat Yesus yang luar biasa itu. Amin. Maka dia akan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup saudara. Waktu Petrus melihat Yesus berjalan di air tanpa sadar saudara, tiba-tiba dia bisa jalan di atas air. Waktu saudara melihat Yesus, tiba-tiba saudara, beban yang ada, tiba-tiba saudara lepas dari beban itu. Waktu kita melihat Yesus, tiba-tiba saudara ada mungkin dosa yang
kita terikat di situ. Waktu kita melihat Yesus, tiba-tiba kita dilepaskan dari dosa itu. Ada amin. Kenapa itu? Karena kita melihat Yesus. Amin. Amin. Makanya dikatakan, aku percaya, kata si Rasul Paulus, aku percaya karena itu aku berkata-kata, dan karena itu aku percaya dan aku berkata-kata. Balik lagi ke Yohanes 3 tadi, ayat yang ke-14. Yohanes 3 ayat yang ke-14 tadi. Ya. Ayat yang ke-15, kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Sebab ayat yang ke-17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saya nggak tahu Bapak Ibu udah nonton film The Chosen kan? Saya nonton itu dan saya diberkati sekali. Jadi The Chosen itu saya lihat dia menampilkan Yesus dalam kemanusiaannya, tapi saudara, dia juga ya dalam kemanusiaannya, tapi is divine, apanya bahasa Indonesia ini. Waktu dia sembuhkan, merubah air menjadi anggur, saudara, semua itu dikerjakan Yesus. Jadi waktu kalau saudara punya waktu nonton The Chosen itu bagus sekali ya. Jadi kerjaan Tuhan saudara bukan menghakimi, melainkan apa? Menyelamatkannya oleh Dia. Kita butuh diselamatkan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Hidup kekal kita sudah dapat. Tapi mungkin tiap hari kita butuh bertobat, kita butuh diselamatkan. Mungkin dari pola pikir kita yang salah, kita butuh diselamatkan dari beban, dosa, masalah yang kita alami. Dan Tuhan datang ke sini hanya satu khususnya, yaitu menyelamatkan kita. Amin. Jadi saudara, mulai bicarakan Yesus. Waktu kita mengalami kekurangan, katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Waktu kita sakit, kita katakan, Tuhanlah kesembuhanku. Waktu badan kita gak enak, kita katakan, Tuhanlah kesehatanku. Waktu kita bersalah, kita katakan, Tuhanlah kebenaranku. Amin. Waktu kita kekurangan, kita katakan, Tuhanlah kekayaan. Jadikan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saudara. Waktu saudara butuh perlindungan, saudara katakan, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Makanya Daud mengatakan, Tuhanlah perlindunganku, kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gentar? Amin. Jadikan Tuhan apapun itu dalam aspek hidup saudara. Saudara akan merasa aman, tentram, damai sejahtera. Amin. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup saudara. Jadi artinya Tuhan, saudara, kenapa harus Tuhan yang di kayu salib, saudara? Karena dosa manusia. Yang menghukum dosa manusia itu kan Tuhan. Makanya waktu ada dosa itu, Tuhan kirim apa? Kita mengatakan ular tedung itu. Amin. Dan karena ular itu yang dipakai Tuhan, ular yang sama itu juga, saudara, harus dikorbankan. Dan Tuhan katakan, sudah, enough is enough, katanya. Aku yang harus berkorban untuk semua umat manusia itu. Dan alasan Tuhan berkorban dikatakan karena begitu besar kasihnya akan dunia. Amin. Jadi saudara, mari kita nikmati Tuhan. Mari kita nikmati kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi sebenarnya saudara, perjamuan kudus di sini juga untuk menolong kita untuk selalu melihat Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita.
Amin. Jadi waktu nanti kita akan perjamuan kudus sebentar lagi, ya, kita akan perjamuan kudus. Kita melihat bagaimana Tuhan sudah melakukan di kayu salib apa yang seharusnya kita alami. Amin. Harusnya kita yang mati di kayu salib itu, tapi Tuhan menggantikan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan perjamuan kudus.